saya jadi kuli lama juga. Kuli. Ikut kawan-kawan di Jakarta jadi kru film. Jadi saya belajar nyanyi lagu Melayu itu setelah ikut Sanggar Bintang Telani itu. Pak ngah balik, hai bulan mengambang, Pak ngah balik, hari dah siang. Bakat seni itu dari kecil kali ya, dari SD. Dari di kampung kan saya sudah sering ikut-ikut grup band, sudah sering ikut nyanyi, ikut musik, lomba-lomba nyanyi lah dari kecil. Tapi kalau di Pinang ini saya mulai tahun 86. 86. Tahun 86 itu saya ikut Sanggar Bintang Telani dulu. Pimpinan Bapak Dr. Andrus Imran Nuh almarhum, kami manggilnya ayah Im kami manggil. Kalau ada yang kenal itu bapaknya Imam sekarang yang pimpin Sanggar Bintang Telani itu sampai sekarang masih ada. Masih ada. Ya. Oke. Berarti 86 di Pinang. Sebelumnya di mana Pak? Berarti Di Tambelan. jauh ya? Nah, berarti di Tambelan. Berarti dari tahun 86 mulailah Pak Ngah Merantau beralih. ke Tanjung Pinang. Ya, saya sekolah PGA dulu. Sekarang udah tak ada lagi kan PGA itu. Iya. Tahun 86 tuh saya masuk PGA. Saya mulai ikut Sanggar Bintang Telani itu. Oh, jadi memang dari kecil ya Pak ya? Tapi dari background keluarganya memang seni juga? Bapak saya seniman. Tahu seniman, berarti kan di sini kan Pak Ngah kan mungkin penyanyi ya awalnya ya Pak ya? Itu mulai tahu nyanyi itu dari SD juga, dari kecil itu? Iya, dari kecil udah ikut nyanyi. Nyanyi apa Pak awal-awalnya dulu tuh? Dulu awal-awalnya saya nyanyi dangdut awalnya. Nyanyi dangdut? Nyanyi dangdut, hip-hop. Sampai saya sekolah PGA itu masih sering ikut festival dangdut. Oh dangdut berarti Bapak awalnya? Jadi saya belajar nyanyi lagu Melayu itu setelah ikut Sanggar Bintang Telani itu. Oh gitu. Tahun 86. Iya. Jadi tahun 87 itu saya mulai belajar. Jadi belajar itu prosesnya bertahun-tahun. Jadi tidak berapa bulan gitu. Jadi 1 tahun saya belajar itu masih dalam tahap belajar aja. Walaupun udah bisa nyanyi, tapi oleh guru saya Pak Imran Nuh itu, dia bilang kamu belajar aja dulu ya, jangankan ikut festival, ikut nampil aja tidak boleh waktu itu. Belajar aja dulu sampai 2 tahun, baru saya boleh coba-coba ikut nampil lah dulu, belum boleh ikut festival. Jadi lama lah saya belajar nyanyi lagu Melayu, saya mengenal musik Melayu itu ya dari situ. Dari situ. Dari Bintang Telani itu. Tapi maksudnya awalnya dari dangdut ke Melayu itu masih satu ini nggak sih Pak sebenarnya? Satu jalan? Tidak susah Kak. Buat saya tidak susah. Karena saya memang dari Tambelan, kita memang sudah akrab juga dengan lagu Melayu itu. Ya, cuma memang dari kecil saya sudah menyanyi lagu Melayu juga sih. Oh, gitu. Jadi tidak asing lagi dengan lagu Melayu itu. Cuman betul-betul mendalami musik dan lagu Melayu itu setelah saya ikut di Bintang Telani itu. Tahun 87 sih mulainya. Tahun 86 itu saya masih ikut band PGA waktu itu. Berarti dari 87 ikut di Sanggar itu sampai sekarang Bapak masih di Sanggar itu? Sekarang sudah punya sanggar sendiri, tapi hubungan dengan Sanggar Bintang Telani masihlah. Sekarang kan dipegang anaknya tuh, Imam. Oh gitu. Sampai tahun berapa Bapak memutuskan bikin sanggar sendiri Pak? Saya bikin sanggar sendiri itu tahun 2002. Oh 2002. Jadi belajar di sana, terus akhirnya membuka sendiri ya Pak sanggarnya? Setelah Bintang Telani itu, perjalanan saya panjang nih. Dari Bintang Telani itu saya ikut dengan, kami manggil Tok Teja. Teja Alhab. Itu Madah Entertainment namanya. Nah, di situ saya membuat lagu Pak Ngah Balik itu. Sama dengan Tok Teja itu. Setelah dengan Tok Teja, saya kurang pasti itu tahun berapa ya. Kemudian beberapa tahun saya ikut pusat latihan di seni Sanggam dengan Bang Husni Zarhud. Nah, banyak ya. Nah, dengan Bang Husni Zarhud itu kita sempat bikin 2 album kalau tak salah. Album yang pertama itu album lagu Raja Ali Haji deh. Nah, lagu Zapin Anak Negeri. Nah, kemudian ada Datuk Huzrin Hud juga ikut di situ kan. Nah, kemudian selanjutnya saya
berkelana juga lah ke Sanggar, ke sana kemari sampai ke Medan, sampai ke Jakarta, ke Malaysia, Singapura, dalam rangka belajar mendalami ilmu musik dan lagu Melayu itu. Sampai ke luar-luar ya Pak ya? Sampai keluar, sampai ke Jakarta, sampai ke Medan. Iya. Berapa lama Pak waktu pas memutuskan kayak nggak cukup nih belajar di sini aja gitu? Jadi begini, setelah saya sampai ke kota, ke Tanjung Pinang, saya merasa gini, dulu kan di kampung saya sudah termasuk hebat tuh nyanyi kan, udah juara terus. Begitu saya sampai di kota, ternyata belum apa-apa ilmu saya dibandingkan dengan orang di kota jauh lebih hebat. Saya harus nyari guru nih. Nah, guru, saya belajarlah ke sana kemari, termasuk dengan ada Bang Oni Kailani, itu tempat saya belajar juga dulu. Ayahnya Bang Oni itu almarhum Pak Kailani juga saya sempat belajar juga. Kemudian saya belajar dengan Ayah Im, kami panggil ya, yang punya Bintan Telani. Berarti nggak cukup satu guru ya Pak ya? Saya belajar, kemudian ada belajar kawan-kawan ngajak ke Malaysia. Nah, saya sempat juga ke Singapura. Belajar walaupun tidak lama. Di Medan juga belajar dengan keluarganya Bapak siapa itu ya, Tunku Lukman Sinar ya. Saya belajar sama Bu Dahlia. Banyak ya Pak ya. Nah, kemudian kan Bu Dahlia itu punya anak, itu saya kenal tuh. Artinya sempat belajar juga di situ. Siapa nama Tunku Fairuz Safik Sinar tuh. Nah, sekarang dia kan udah di Jakarta, udah hebat lah dia kan. Di Jakarta juga saya belajar, ada grup-grup Melayu di sana ada. Pokoknya dia begini. Di mana ada orang atau ada tempat untuk saya belajar gitu ya. Iya, jadi saya memang tidak di sekolah musik, tapi kalau kursus pernah ikut kursus, tapi sekolah musik khusus nggak pernah. Tapi ya belajar privat banyak gitu banyak ya? Gurunya, bukan lebih dari 1, lebih dari 5. Lebih dari 5. Iya, memang nggak cukup 1 ya Pak. Tapi pas Bapak keluar sana belajar itu sebelum punya sanggar sendiri ya Pak Ngah ya? Atau udah? Belum, sudah punya sanggar pun masih belajar. Wah. Oke, berarti masih mendalami belajar tentang bagaimana bermain musik Melayu, ya kan, bagaimana cara mengaransemen musik Melayu, gitu kan, bagaimana cara menyanyi lagu Melayu, berimprovisasi dalam lagu Melayu. Karena kan begini, lama kelamaan saya tidak hanya jadi penyanyi, tapi banyak orang rupanya ingin belajar menyanyi sama saya. Nah, kalau saya bekalnya kurang, ilmunya kurang, kan nanti hasilnya juga akan tidak bagus buat orang yang belajar sama saya. Betul. Nah, hal itu menuntut saya untuk belajar lebih banyak, lebih giat supaya saya bisa memberikan ilmu yang cukup kepada orang yang belajar sama saya. Nah, akhirnya menjadi penyanyi lama, terus Pak Nga nyiptain lagu juga. Nah, mulai menciptakan lagu itu dari pas kapan tuh Pak Nga? Saya kalau nyiptain lagu itu saya dari sekolah MTS udah bikin lagu, cuma disimpan kan. Iya. Nah, disimpan, kemudian sampai saya PGA saya bikin lagu gitu kan, sampai kuliah, sampai sekarang. Jadi lagu yang saya ciptakan itu ada beberapa, itu ada lagu yang saya bikinnya udah beberapa puluh tahun dari MTS. Saya masih di Tambelan kan. Masih disimpan tuh Pak. Sekarang yang sudah ada tuh kayak lagu Kampung Halaman, itu kan saya ciptakan waktu masih sekolah. Ya kan, waktu itu mau pulang kampung tak bisa, kan Lebaran nih. Lebaran ini kan musimnya pulang kampung. Pada saat itu kan kalau saya pikirkan saya pulang nih, kapal untuk saya balik lagi ke sini lambat, nanti saya nggak bisa ikut ujian karena waktu itu kan transportasi di kampung saya di Tambelan kan susah tuh, sulit ya. Tidak selamanya, tidak setiap saat bisa pulang pergi. Akhirnya karena sedih bikin lagu, gitu judulnya Kampung. Biasanya seniman memang gitu sih, sedih dia dapat lagu. Ku terkenang kampung halamanku nan ku cinta, itu dah lagunya. Jadi itu MTS tuh Pak. Ya, PGA, masuk PGA. Okay. MTS ada juga, saya lupa tuh apa lagunya. Pokoknya ada. Nah, jadi begitu. Kemudian mengenai Pak Ngah itu
sebenarnya dalam keluarga saya bukan Pak Ngah sih, saya anak nomor 3, Pak Ude harusnya. Pak Ude. Nah, Pak Ude. Pak Ngah itu diberikan oleh kawan-kawan saya yang di Sanggam. Karena sewaktu saya dengan Bang Teja bikin lagu Pak Ngah Balik itu, nah lagu Pak Ngah Balik itu kan kebetulan yang bikin liriknya Bang Teja kan. Semenjak itu lagu itu jadi terkenal, YouTube kemana-mana lah orang tahu lah lagu Pak Ngah Balik. Akhirnya kawan-kawan di Sanggar manggil saya Pak Ngah. Jadi kalau abang saya itu yang nomor 2 tuh yang seharusnya dipanggil Pak Ngah tuh, kalau dia dengar saya dipanggil Pak Ngah tuh dia yang Pak Ngah itu saya. Iya. Tapi itu udah nama panggung jadinya ya Pak ya, kita juga nggak tahu. Nah waktu pas berarti dari MTS mungkin ada nggak lagu yang masih ingat nggak tuh Bapak pas lagu awal pertama MTS yang masih disimpan terus akhirnya diaransemenkan di mungkin pas Bapak udah masuk Sanggar kah ya Pak berarti? Iya, lagu ini lagu apa ya? Yang pertama kali. Kalau saya bilang tuh lagu Zapin Terang Bulan. Itu yang pertama kali itu. Itu di mana bikinnya tuh Pak waktu itu? Sekolah. MTS. Itu lagi galau juga nggak mikirin? Tidak. Oh enggak. Lagi berangan-angan aja keturun sekarang. Bikin lagu pakai gitar situ. Kebetulan sekolah saya itu sekolah MTS Tambelan itu, dia di bukit. Tempatnya bagus, jadi kelihatan pemandangannya. Pemandangan di bawah itu bagus. Jadi ada pokok akasia tuh di depan sekolah saya. Nah di bawah pokok akasia itu tempat saya berhayal itu kan bikin lagu. Teranglah bulan, terang purnama. Gitu. Saya lupa lirik la 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 kayak lagunya kayak gitu. Nah itu dari MTS tuh. MTS aja udah bisa bikin lagu ya. Dan dari lagu itu dibikinkan album tahun 96 kalau nggak salah ya, yang sama Tok Teja itu. Iya. Nah itu jadi lama tuh kan tuh. Saya MTS tahun berapa puluh tahun ya baru jadi lagunya ya Pak. Tapi booming itu waktu itu lagunya Pak. Yang paling booming itu lagu Kampung Halaman, lagu Pak Ngah Balik sama lagu Zapin Anak Negeri. Oh itu. Sampai sekarang lagunya berapa Pak? Udah berapa ciptaan Bapak tuh? Tidak terhitung semua, tidak semua lagu saya nyanyikan ya, termasuk dengan artis-artis yang menyanyikan tidak kurang dari 100. Oh jadi nggak semua Bapak yang nyanyi, ada yang dikasih ke artis-artis Melayu mungkin ya Pak ya? Mana aja Pak? Ada kawan-kawan di Malaysia, saya tak sebut nama ya, nggak usah kita sebut nama. Ada kawan-kawan di Malaysia juga ada pernah nyanyikan, kawan-kawan artis di di Jakarta juga. Kemudian dulu kan saya pernah kerjasama dengan MNC TV, ya kan? Waktu itu masih TPI namanya. Iya betul TPI. TPI karena membuat lagu untuk artis-artis KDI waktu itu. Yang waktu itu yang nyanyi Siti KDI sama Gita KDI sama Adi KDI. Betul. Kemudian saya ada kontrak kerjasama dengan Warner Musik Indonesia Jakarta itu membuat album Cici Paramida waktu itu. Iya. Ya kan. Nah kemudian baru-baru ini nih. Sebelum puasa lah kemarin ada kontrak, tapi tidak dengan perusahaan, dengan Cici Paramidanya pribadi, ada lagu baru. Belum rilis tapi? Belum rilis, sedang digarap. Saya lagi sebutkan dulu namanya. Oke siap, rahasia dulu ya Bang. Sekarang sedang digarap karena Cicinya juga belum isi vokal. Iya. Oke. Wow banyak banget. Jangan Bapak yang ada di TPI di sana lagi yang di TV itu. Bapak muncul kemarin, pernah ada zaman dulu nggak? Terus kita ketemu di sini. Aku suka nonton KDI dulu Pak. Tadi ngomongin yang, berarti kan Bapak pernah nyanyi dangdut juga tuh Pak. Boleh sedikit nggak sih nyanyi dangdut Pak dulu? Sebelum saya kalau dulu itu sukanya lagu dangdut itu sukanya lagu Rhoma Irama. Oh iya, boleh sedikit lah Pak. Boleh sedikit lah Pak. Kalau saya dulu tuh hobinya lagu keramat. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Nah itu dia lagunya. Jadi tapi saya suka lagu itu
Cuman saya dulu pernah nyanyi di panggung nggak selesai. Terus kenapa Pak? Saya sedih kalau nyanyi lagu Oh itu. gitu. Nah, jadi itu lagu itu saya paling suka, tapi kadang-kadang jarang saya bisa habis nyanyikan. Oh iya. Oh, bisa Suka, gitu ya? Ya, saking saya menghayati lagu itu, jarang saya bisa nyanyi sampai habis, di tengah-tengah berhenti gitu. Oh gitu, paling suruh penonton yang nyanyi. Saya bilang, sudah ya, udah apa? Udah aja gitu. Karena kalau dilanjutin nyanyinya udah nggak sempurna lagi karena udah sambil nangis. Gitu. Nah kalau untuk kayak tadi kan Pak Nga bilang udah punya sanggar juga tuh sendiri. Nama sanggarnya sekarang apa Pak? Mahkota Production. Mahkota Production ini berarti udah dari 2002 ya Pak ya Mahkota. Sampai sekarang masih ada ya Pak? Masih, alhamdulillah. Itu yang belajar di sana memang untuk khusus nyanyi kah atau apa aja Pak berarti belajarnya? Yang memang yang jadi ikon itu musik ya, musik dan lagu. Tapi saya juga di situ ada anak-anak belajar nari. Oh, ada nari juga. Walaupun yang mengajar bukan saya, adalah gurunya. Kemudian kita beberapa tahun belakangan ada bikin film juga. Oh, film juga ada. Film pendek lokal kan. Durasi 30 menit atau 45 menit gitulah. Kalau nyanyi Pak Nga sendiri yang latih? Kalau nyanyi saya langsung Pak Nga. Ya. Oh, oke. Itu film juga saya langsung. Kalau film belajar dari mana Pak Nga dulu? Nah itu dia, saya juga bingung kalau film tuh. Jadi gini, saya sekolah khusus nggak ada film tuh. Saya jadi kuli lama juga. Ikut kawan-kawan di Jakarta, jadi kru film. Oh iya, pernah jadi bekawan, kata orang Melayu ini bekawan dengan orang film. Iya. Dengan sutradara, penulis skenario, pokoknya orang-orang film lah. Dekat dengan produser, ya ilmunya dapat dari situ aja. Lihat bagaimana mereka bikin skenario, ya kan? Belajar. Pernah terakhir itu saya diminta bantuan sama sutradara, bantu saya dong. Anggap aja lah ini ecek-eceknya kata orang Melayu, jadi asisten saya. Duduk di situ katanya. Saya lah duduk di kursi sutradara tuh kan, dia di belakang. Oh begini rasanya jadi sutradara. Oh dari situ aja berarti Pak Nga belajar gitu aja. Nggak ada khusus kayak nyanyi itu. Jadi itu memang ilmu copot sana sini. Iya ya. Iya. Jadi kemudian kalau ada yang kurang-kurang ya saya belajar aja nanya gitu kan. Ini bagaimana gitu. Gitu aja. Berapa lama Pak Nga dulu di kru perfilman dulu? Saya ikut kawan itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun udah dapet ilmunya ya Pak ya? Iya, sambil aja. Iya, orang kuliah lama loh Pak. Kuliah Jadi, perfilman lama. Saya memberanikan diri bikin film itu kapan ya? Tunggu dulu. Ditawarin kawan saya dulu lah. Di salah satu dinas yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kita kerjasama yuk katanya. Mau bikin film. Bisa nggak? Bisa. Saya bisain aja gitu. Iya, Benar nih bisa, iya. Coba dulu bikin contohnya. Saya bikinlah contoh 10 menit. Bikin, saya tawakal aja nih kan. Itu pertama kali nih ya Pak ya? Nekat aja. Bawa. Kalau udah siap ya, bawa ke kantor. Saya lihat. Diputar satu, diundanglah semua staf-stafnya. Ini bagus. Bagus kata saya. Kenapa bagus boleh? Pertama kali. Rupanya bagus. Udah itulah saya jadi berani. Berani buka film di studi production juga ya Pak ya. Pertama film yang dibikin di Sanggar apa Pak? Waktu itu? Judulnya Awang. Apa itu Awang. Pak? Si Awang. Awang ada cerita tentang orang Melayu itu kan kalau lagi-lagi panggilnya Awang. Kami manggilnya Awang Bolo. Bolo itu bodoh dan lolo. Singkatannya Bolo. Oh gitu. Jadi kami manggilnya Awang Bolo. Oh gitu. Jadi sampai sekarang orang tak tahu namanya itu. Orang panggil dia Awang. Bolo, Awang Bolo. Awang. Bolo, kami manggil Bolo, panggil. Orang tuh Bolo itu apa, Pak? Rupanya awalnya saya tak tahu juga. Kawan bilang ada penulis skenario kami kan, panggil Bolo aja, Pak Nga. Iyalah saya panggil Bolo. Lama-lama deh. Pak Nga tahu tak Bolo tuh? Apa? Bolo itu bodoh dan lolo. Cuman film udah telanjur jadi. Rupanya bodoh Bolo itu singkatan dari bodoh lolo. Jadi udahlah terkenal aja Awang Bolo. Sampai sekarang jadi, gitu namanya. Jadi ceritanya Awang jual kambing, disuruh jual kambing. Awang bilang, Pak Hitamnya bilang, Awang kau jual kambing Pak Hitamnya,
jualnya jangan beratus-ratus. Kalau masih beratus-ratus Pak Itam tak mau. Jualnya harus berjuta-juta lah. Oh ya, dia ingat nih ada juta-jutanya. Oke, dia jumpa orang itu bilang 900.000 boleh tak uang? Oh tak bisa. 950 tak boleh. 800 tak boleh juga. Pak Itam tuh dia bilang ini harus ada juta-jutanya. Mikir tuh yang mau beli kan. Kalau gitu 500 juta bang. Kalau Boleh. 500 juta bang mau katanya. Kan ada juta-jutanya. Iya benar-benar. Itu udah dipanggil awang bolo, bodoh lulu. Oh itu. Siapa Pak yang bikin skenarionya Pak? Muhammad Mulyadi, Pak Itam kami panggil. Oh iya. Oke, itu orang Melayu asli juga ya? Dia tidak asli Melayu juga, orang Betawi. Cuman istrinya orang Daik. Cuman dia udah jadi orang Melayu, udah lama jadi Daik. Bahasanya pun udah bahasa Melayu. Lucu banget. Itu berapa episode Pak kemarin atau langsung habis? Sempat 20. 20. Nah, Berarti sukses juga ya Pak ya itu kemarin ya. Sampai Termasuk kalau untuk tingkat daerah termasuk. udah sukses ya. Iya. Tapi lucu banget 500 juta jadi diambil kambingnya. Nah terus lanjutnya filmnya itu berproduksi setahun sekali kah atau ada targetnya nggak Pak? Lihat event-event juga kemarin dia waktu event. COVID itu kan kita kerjasama dengan beberapa dinas di kementerian bikin film tentang COVID gitu kan bikin. Itu aja. Nanti kalau mau pemilu atau mau pilkada ya bikin lagu tentang pilkada, tentang pemilu, kerjasamanya dengan KPU, gitu. Iya. kerjasamanya dengan Bawaslu. Nah itu. Kalau sekarang apa nih Pak film yang mau digarap? Sekarang ini kita sedang garap film dengan kementerian mengenai adat tradisi Bele Kampung namanya yang ada di Sungai Indam itu. Oke. Itu aktor-aktornya Pak nggak yang nyari atau ada apa orang-orang Sanggar Memang aja? orang yang di kampung itu, orang yang di Sungai Indam itu, Oh, mereka gitu. semua yang pelakon. Kebetulan itu memang tradisi mereka yang ada di situ kan. Nah, kita bikin skenario-nya aja. Berarti Pak Nga langsung Mereka- ambil dari iya, orang aslinya? Orang asli memang orang di Oh gitu. Setiap film berarti beda-beda nih aktornya. Beda. Ya? Oh gitu. Kayak Kadang-kadang kalau- mereka suruh Pangah carilah, ya udah anak-anak Sanggar aja Oh gitu. gitu. Iya. Kalau kayak si Awang Bolo kemarin itu orang dari Sanggar. Sanggar. Orang Bolo. Dia kena itu ya. Orang Sampai Sanggar. sekarang jadi Bolo. Nah, Kalau Awang Bolo. itu orang Sanggar. Tapi berarti kalau film yang menuju misalkan yang dibutuhkannya memang asli kayak itu langsung ke sana Pak Nga yang nyari sendiri. Awang Bolo tuh sampai sekarang namanya di handphone saya Awang Awang Bolo. Bolo. Nama aslinya biasanya udah ketutup itu Pak. Iya, nama aslinya tak tahu. Kan nggak tahu kan Pak. Bolo. Nah, oke. Itu Pak Ngah ngelatih kah atau mereka kayak ini orang asli nih Bapak ajak untuk main film? Kan dia nggak ada bakat tuh main film. Kita latih. Kebetulan gini, saya melatih. Kemudian mereka yang ikut ini juga mereka punya basic. Ada yang pernah di teater, ada yang pernah ikut bangsawan. Nah, gitulah. Pernah kata orang Melayu, pokoknya pernah punya pengalaman berlakon. Gitu ya, lebih ke sana ya. Oke, banyak ya filmnya ya Pak. Boleh aja nanti jadi aktor. Boleh. Jadi Awang temennya Awang Bolo juga nggak apa-apa Teman Pak. Awang Bolo. Iya. Kalau cewek apa Pak panggilnya Pak? Kalau Dayang kan, kalau Melayu kan. Dayang ya. Oke. Dayang kalau Melayu banyak. Kalau di kampung saya itu tambah banyak. Kalau perempuan Dayang. Oke, Dayang Bolo ya. Yang Bolo. Oke, nah Pak Nga, ini ngomongin Sanggar, kalau kayak production gitu, berarti sudah pernah kayak mengangkat konser tunggal production kayak gitu, ada juga nggak sih Pak? Kemarin saya kerjasama dengan tahun lalu ya. Tahun lalu apa 2 tahun yang lalu kerjasama sama BPNB. Konser saya tuh. Ya konser Nyanyi. musik Segantang Lada ya nyanyi. Karya-karya saya cuman kita ngundang para musisi dari Jakarta ya kan, Hendri Lamiri, Bang Butong, ada Bang Saad dan kawan-kawannya. Kita kolaborasi dengan musisi dan vokalis yang ada di Kepri. Gitu. Itu di mana Pak biasanya acaranya? Kemarin tuh kami bikin di Dompak, di gedung pemerintah provinsi itu yang di Dompak. Oh iya. Itu kayak program konser itu memang ada di proker kah gitu setahun sekali? Enggak ya? Itu programnya BPNB, Balai Oh, Pelestarian Nilai program. Budaya. Oh gitu. Oh jadi bukan dari, maksudnya bukan Sanggar mahkota produksinya Bukan. sendiri, enggak ya? Bukan. Kalau yang sendirinya ada Pak?
kayak konser mahkota? Ada juga. Ada. Kita bikin cuma tak sebesar itulah. Iya. Ya kan ya, anak-anak Paling sanggar, apresiasi gitu kan. Kita ngumpul-ngumpul yuk bikin acara gitu. Tapi kalau yang besar itu biayanya besar kan. Iya benar, harus kerjasama juga ya Pak ya. Kalau dari anggota Sanggar sendiri pun udah kemana aja Pak mereka yang penyanyi Melayunya? Ada yang sudah sampai ke tingkat nasional, ada yang bintang radio gitu kan, ada yang sampai ikut apa namanya Liga Dangdut, gitu kan. Ada yang Liga Dangdut juga kemarin ikut. Kalau bintang radio tuh ada beberapa kali lah, pokoknya udah sampai ke tingkat nasional. Kalau hanya tampil-tampil aja, ada juga yang sudah sampai ke tingkat internasional seperti Ranti itu kan dulu juara lomba nyanyi tingkat Asia Pasifik dulu kan. Nah, itu anak mahkota production tuh. Kebetulan memang anak didik kita. Iya. Tak bilang anak didik lah tuh, karena umurnya bukan apa tidak lagi muda gitu kan. Tapi kalau istilah ya anak didik lah. Pokoknya belajar nyanyinya sama saya. Iya betul. Tapi Panga sekarang masih ikut festival enggak kan? Masih tak juga? Lagi malu. Enggak gitu, kenapa? Malu udah tua. Jadi kalau ada yang mau melatih, dilatih aja. Mendingan penerusnya aja ya Panga ya. Paling-paling kadang diminta jadi juri aja. Juri aja ya. Nah, jadi juri udah sampai ke tingkat nasional lah. Iya. Juri di mana aja Pak biasanya? Pernah saya kalau se Sumatera itu udah beberapa kali. Kemudian ada acara tingkat nasional ada 1 kali. Kemudian kalau event-event nasional itu udah sering ikut lah. Iyalah ya. Ada beberapa kali. Tapi kalau misalkan ada orang yang memang maunya Panga aja yang nyanyi, maunya saya nggak mau yang lain, Panga ya, ada juga ya. Karena kan maunya tetap kepalanya nggak mau. Nah, ada. Pernah juga tuh ada yang minta, padahal bukan nyanyi waktu itu, main keyboard kan. Kebetulan saya sedikit lah bisa main keyboard. Panga, main keyboard lah, ada acara nih waktu itu di Batam. Saya bilang kita ganti boleh? Iya. Kan main keyboard sama aja. Kenapa ganti? Dia bilang saya ada acara. Dia cancel tuh acaranya sampai saya selesai acara, pokoknya minta saya main keyboard gitu kan. Padahal main keyboard kan ada yang lebih bagus daripada saya gitu. Iya. Tapi dia mau sama saya juga. Oke. Padahal banyak ya bisa main keyboard ya Pak ya. Kalau ibarat cuma main kan musiknya sama aja. Mungkin maunya lihat mukanya Pak Nga. Bukan hanya sekedar bisa, lebih bagus dari saya, jauh lebih banyak gitu kan. Dia mau lihat muka Pak Nga, lebih bukan mau mainnya gitu. Kadang ada orang pesta nikah anaknya ngundang gitu kan, mengundang. Saya bilang, ini kan acara biasa aja, acara nikah-nikah. Enggak, kita pokoknya ini acara nikah anak saya, kita mau ya meriah, Panga hebat, ngundang artis gitu, walaupun artisnya Panga gitu. Oke. Nah, jadi siapa sangka ya Panga dulu kayak Bapak cuman ibaratnya belajar nyanyi, mana sekarang jadi kayak gini ya Pak ya. Ini memang kegiatan sehari-harinya Panga berarti di production. Sampai sekarang ya Pak ya. Nggak ada niat untuk berhenti juga, nggak ada ya Pak ya? Insya Allah nggak ada. Nggak ada ya. Selain di production, ada apa lagi Bapak kesibukan yang lainnya? Apa memang di production aja? Adalah wira swasta. Yang lain ya. Jadi oke lah. Tapi memang utamanya ya di production. Production ya Pak. Targetnya sekarang apa Pak untuk Sanggar? Pokoknya saya ingin Sanggar ini eksis. Ya tidak hanya saya, kalau siapapun nanti yang menggantikan saya, entah anak saya, entah cucu saya, gitu kan? Ya ingin ini tetap eksis. Target saya selagi saya masih diberikan kemampuan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah, saya akan terus berkarya. Iya betul. Pak ada punya cucu? Cucu dari abang saya. Oh, iya. Jadi cucu juga itu kan? Cucu juga iya benar sih. Saya punya anak-anaknya udah nikah, anaknya punya anak lagi, ada cucu kan? Iya sih. Cucu saya juga tuh. Benar-benar. Itu juga nyanyi juga tuh kayaknya nanti tuh Panga. Anak-anak Panga pun juga penyanyi juga ya, sampai meneruskan. Tidak juga, ada yang di musik, ada yang suka nari, tapi tetap kalau seni lah ya. menyanyi ya suka-suka aja. Tetap ke seni tapi apa ya, nggak ada yang melenceng, ada yang membantah aku nggak mau seni ikut Bapak, nggak ada ya. Emang udah darah daging kayaknya ya Pak. Ada yang anak saya yang paling tua tuh cewek, malah itu pemain orkestra, dia main biola. Oh iya. Main biola. Tak di sini, dia di Jawa. Oh, kuliah di sana, belajar di sana. Oh hebat. Oke, nah ini boleh kali Pak Nga dicobain sedikit lagu yang tadi Bapak bilang yang pertama kali yang balik kampung, boleh kita dengarkan?
Lagu Kampung Halaman. Apa Kampung Halaman ya? Kampung Iya, Halaman. Kampung Halaman. Aku udah dengar sih di YouTube. Dan Coba lagi lah Pak, secara live. selalu ku terkenang kampung halamanku nan ku cinta, tempat aku dilahirkan sayang, dibesarkan oleh ayah bunda. Walau kini aku berada jauh di rantau orang, kampung halamanku nan ku cinta, tak ku lupa, kan ku kenang jua. Pak, kalau lagu yang Melayu yang kayak dia kata-katanya tuh kayak pantun tapi jadi penyanyi gitu. Ya. Itu gimana sih Pak? Boleh cobain gak sih? Kayak itu kayak lagu Pangabali itu kan pantun. Nah, coba Yang Pak bikin- kayak mana? Dia pantun tapi lagu gitu. Ya. Bagus ya. Iya kan? Kalau Pangabali itu kan letak dahan si kayu putat dibawa orang dari sempadan Pulau Bintan, Pulau Penyengat, bagaikan bunga kembang setaman. Nah, Itu iya. kan lagu Pangabali ya. Uh-uh. Tetak dahan si kayu putat dibawa orang dari sempadan Pulau Bintan, Pulau Penyengat, bagaikan bunga kembang setaman. Pulau Bintan, Pulau Penyengat, bagaikan bunga kembang setaman. Pak ngah balik bulan mengambang, Pak ngah balik hari dah siang, Pak ngah balik hai bulan mengambang, Pak ngah balik hari dah siang. Nah itu. Aku boleh sampai selesai gak sih Pak? Enak banget lagunya. Oke, nah Pak Ngah, motivasi buat anak muda apa sih Pak biar menyukai lagu-lagu Melayu sekarang? Tapi alhamdulillah sekarang ini beda lah zaman saya dulu ya. Walaupun tetap harus dikasih motivasi. Zaman saya dulu agak asing orang nyanyi lagu Melayu ini. Saya dulu sering dibawa RRI tampil di mana-mana gitu. Kalau kita menyanyi di Tanjung Pinang ini, orang untuk nyanyi lagu Melayu, lagu pop, lagu dangdut, lagu barat gitu kan. Berikutnya kita tampilkan lagu Melayu yang akan dinyanyikan oleh Suhardi. Orang malah duduk di pokoknya kalau dengar Melayu aja, dulu kan lagu Melayu itu lagu orang tua-tua. Iya, betul. Ya kan? Tapi sekarang lagu Melayu itu sudah menjadi lagu segala umur, segala usia kan. Benar. Anak-anak muda, bahkan anak kecil hobi nyanyi lagu Melayu. Apalagi sekarang lagu Melayu ini udah dibawakan artis-artis, ya kan? Malah asik lagunya. Malah asik, bagus. Contoh juga lagu saya itu dibawakan Cici Parambida dan artis KDI gitu kan. Nah, jadi lagu Melayu ini sekarang juga sudah dinyanyikan pakai alat musik yang modern kan, pakai band. Kalau saya dulu kan nyanyinya kalau lagu Melayu pakai gong, pakai biola, akordeon. Nah, begitu dengar nyanyi orang malas ngantuk, iya. Nanti ada lagu dangdut orang berdiri lagi gitu kan. Nah, jadi perjuangannya sampai begitu tuh. Dari mulai lagu Melayu ini sulit untuk mendapat tempat di hati masyarakat sekarang. Malah orang nyari anak-anak muda sekarang malah pengen belajar lagu Melayu. Gitu. Karena Melayu itu menurut aku apa ya, kayak kita goyang sendiri gitu loh Pak, kayak lagu Zapin, Cindai gitu-gitu kan. Jadi kalau motivasi saya untuk anak-anak muda yang sekarang ini khususnya yang hobi dengan musik, terus menggali dan terus belajar lagu Melayu, karena lagu Melayu itu bukan lagu yang istilahnya hina atau tidak mendapat tempat di hati masyarakat. Lagu Melayu itu lagu yang hebat. Apa sebab saya bilang lagu Melayu itu lagu hebat? Orang mungkin banyak bisa nyanyi lagu barat, bisa main lagu dangdut, bisa main lagu pop, lagu rock. Tapi pemusik-pemusik yang itu kalau mereka disuruh menyanyi, coba main lagu Melayu, banyak yang nggak bisa. Artinya orang yang bisa main musik Melayu itu adalah pemusik yang hebat sebenarnya. Karena
tingkat kesulitan musik Melayu itu sangat tinggi. Iya ya. Ya kan? Apalagi musik Melayu ini setiap mau menyanyi diantar dulu kan. Na 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 na. Nah, kalau pengantarnya itu dirubah orang nggak bisa menyanyi. Iya ya. Kalau lagu pop kan jerang dengan gitar Bisa. biji, ya kan Bisa orang improve menyanyi. juga ya, Nah, Pak, tapi ya? Melayu itu Nggak sulit. bisa ya. Oh, jadi Melayu itu saya berani katakan orang yang bisa nyanyi lagu Melayu itu termasuk penyanyi yang cerdas. Betul. Jadi anak-anak muda teruslah berkarya, teruslah mencintai musik-musik daerah, terutama karena kita di Melayu, musik-musik Melayu. Iya betul. Oke Pak Nga, untuk harapan untuk lagu Melayu sendiri itu apa sih Pak harapannya? Saya berharap ke depannya, walaupun sekarang sudah banyaklah mendapat tempat di hati masyarakat, ke depannya kita ingin lagu Melayu ini memang gini, lagu Melayu itu memang harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu. Artinya gini, anak-anak muda mau belajar lagu Melayu, lagu pop, lagu barat, lagu India, lagu rock, silakanlah. Tapi kalau memang kita anak Melayu, rasanya rugi kalau anak Melayu nggak mau belajar lagu Melayu gitu ya. Belajar lagu asing mau, ya kan? Belajar lagu pop, lagu rock mau. Ini anak Melayu kok nggak mau nyanyi lagu Melayu, gitu betul. kan? Kalau bukan anak Melayu yang mau nyanyi lagu Melayu lantas kita mau berharap siapa yang akan nyanyikan lagu Melayu, gitu kan? Jadi anak Melayu harus cinta dengan lagu Melayu, Betul. harus cinta dengan musik Betul. Melayu.